Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan berkah, rahmat serta nikmatnya lah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul serta berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yakni bulan suci Ramadan. Salawat berantaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah Nabi sekaligus Rasul yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dalam konteks lain, minadz-dzulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Luqmanul Hakim, salah satu siswa Mandua Polewali Mandar yang bergabung dalam tim dakwah Mandua Polewali Mandar, yang akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Fadilatul Quran atau keutamaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran adalah kitabullah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran yang mulia itu diturunkan pula di bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu, unzila fihil Qur'an, kami menurunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran, di dalamnya terdapat sangat banyak fadilah, atau terdapat di dalamnya sangat banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan yang akan saya sampaikan ialah, yang pertama, bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para sahabatnya. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, seperti apa syafaat yang diberikan Al-Quran kepada kita? Badzar meriwayatkan dalam kitabnya La'alli Mansunah, beliau meriwayatkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, pada saat orang-orang sibuk dengan pengebumiannya, maka datanglah seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya, yang akan senantiasa berada di sisi si mayit. Bahkan pada saat si mayit telah dikuburkan, atau pada saat si mayit telah dikebumikan, pada saat itu orang-orang telah mulai meninggalkannya, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir, apa yang malaikat mungkar dan nakir pertama kali lakukan? Malaikat mungkar dan nakir berusaha memisahkan pemuda yang tampan tadi dengan si mayit untuk memudahkan tanya jawab di antaranya.
Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat Munkar dan Nakir tidak dapat memisahkan pemuda yang tampan tadi dengan si mayit. Lantas pemuda yang tampan tadi berkata kepada malaikat Munkar dan Nakir, "Wahai Munkar dan Nakir, jika kalian diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepadanya, maka lakukanlah tugas kalian. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan pemuda ini hingga ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Setelah itu, pemuda yang tampan tadi memalingkan wajahnya menghadap kepada si mayit dan berkata, "Ya Fulan, wahai Fulan, janganlah engkau takut. Setelah malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepadamu, engkau tidak akan mendapati kesulitan lagi setelahnya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh luar biasanya syafaat yang diberikan Al-Quran. Dan pemuda yang tampan tadi yang senantiasa menemani si mayit, dialah Al-Quran yang terkadang kita baca dengan suara keras dan terkadang kita baca dengan suara pelan. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harta kita di dunia tidak akan ada yang kita bawa masuk ke dalam liang kubur, kecuali kain kafan yang akan dibungkuskan ke tubuh kita kelak. Tahta serta jabatan kita di dunia tidak akan ada yang dapat bermanfaat bagi kita pada saat kita ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Istri, anak, cucu, serta keturunan kita tidak ada yang akan menemani kita saat kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Akan tetapi berbeda halnya dengan Al-Quran yang akan senantiasa menemani para sahabatnya hingga ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa syafaat yang diberikan Al-Quran kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang kedua yang akan saya sampaikan ialah bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan," barang siapa yang membaca satu huruf, "min kitabillahi," dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, "falahul hasanah," maka baginya satu kebaikan. Wal hasanah bi asyarati amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Rawahu Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Akan tetapi hal itu ketika seseorang membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Misalkan, atau contoh yang paling sederhana yang sering kita dapati ialah barang siapa atau ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim di luar bulan suci Ramadan, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim yang di dalamnya terdapat 18 huruf, maka insya Allah orang yang membacanya akan mendapatkan 180 kebaikan. Akan tetapi berbeda halnya ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam bulan suci Ramadan, yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh banyaknya kesempatan atau sungguh banyaknya peluang bagi kita untuk mengumpulkan pahala di bulan yang mulia ini dengan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang ketiga yang akan saya sampaikan ialah bahwa Al-Quran dapat mengangkat derajat seseorang di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha," sesungguhnya Allah, "yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman," mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran.
wa yad'u bihi akhirin, dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an, dan hal itu sudah sering kita lihat atau sudah tampak jelas di lingkungan kita masing-masing, yang dimana para imam-imam, para ustaz-ustaz, para ulama-ulama, kita semua menjunjung tinggi mereka karena pemahaman mereka terhadap agama serta pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, ialah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana perawi hadis tersebut adalah sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Affan, yang dimana bunyi hadis tersebut ialah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kalian yakni orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sungguh sudah jelas dari hadis tersebut bahwa sebaik-baik umat Rasulullah ialah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari ceramah saya pada kesempatan kali ini ialah, marilah kita semua bersama-sama meningkatkan bacaan Al-Quran kita, terutama di bulan yang mulia ini, yang dimana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan dari ucapan saya, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan jika ada ucapan yang benar dari perkataan saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada khilaf dan salah, jangan simpan di dalam hati. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.